Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Samsul. Untung kamu ada di rumah, Nang. Iya Cul, iya Cul. Aduh, kamu ada kepentingan apa? Tumben-tumbenan datang ke sini. Aku kesini mau ngasih kabar gembira, Nang. Aku ini mau nikah. Hah? Kamu mau menikah, Cul? Iya, Nang. Loh. Serius? Iya, Nang. Aku serius. Nih, kalau kamu nggak percaya nih, undangannya. Loh, iya beneran. Samsul dan Rindi. Ya Allah, Cul. Alhamdulillah. Cul, aku ikut bahagia, Cul, atas pernikahan kamu ini. Ya, Nang. Jangan lupa kamu datang. Terus doain aku. Semoga aku jodoh dunia akhirat sama Rindi. Amin, amin. Kamu tenang aja, Cul. Aku pasti datang. Kamu nggak perlu khawatir. Iya, Nang. Makasih banyak ya, Nang. Iya, Cul. Dan aku doakan semoga setelah kamu menikah, kamu segera punya anak dan segera urusan kamu itu dilancarkan. Amin ya Allah. Semoga doa Danang ini terkabulkan. Amin, amin, amin. Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini kapan, Nang, mau nyusul? Ah, Samsul, kamu kok tanya seperti itu sih, Cul? Ya bukan apa, Nang. Kan kamu ini usianya sudah matang. Iya kan? Iya Apalagi juga kamu sih. sekarang sudah punya pacar si Hikmah. Iya juga sih, Cul. Ya mending kamu cepet-cepet nikah, Nang, sama si Hikmah. Lamar si Hikmah, Nang. Iya, Cul. Nanti Kalau kamu aku sih keburu putus sama Hikmah. Kalau kamu putus, mohon maaf nih ya, Nang. Mohon maaf. Siapa sih yang mau sama kamu dengan keadaan kamu seperti ini? kamu itu nggak boleh ngomong seperti itu. Ya, aku memang juga mau menikah sih, Cul. Cuman melihat kondisi aku yang seperti ini, aku kurang yakin. Kurang yakin, Nang. Kurang yakin gimana, Nang? Menurut aku sekarang waktu yang tepat, Nang. Kamu kan sekarang ini sudah punya pacar si Hikmah. Ya mending kamu lamar aja si Hikmah. Jangan dilama-lamain. Takutnya ada apa-apa nanti kamu putus. Terus mau cari pacar lagi kan susah, Nang. Apa-apaan sih, Cul? Kok kamu ngomong kayak gitu? Kamu ini ngasih tahu atau menghina aku sih, Cul? Kok dari tadi omongan kamu kayak gitu? Iya, Nang. Aku minta maaf. Bukan apa, Nang. Aku ini ngomong seperti ini kasihan sama kamu. Soalnya kan kalau kamu sama Hikmah kan sudah tahu, Nang, kondisi kamu seperti ini. Kalau sama orang lainnya belum tentu sih orang lain menerima kamu apa adanya. Iya juga sih ya, Cul. Aku baru kepikiran hal itu, Cul. Makanya itu, Nang, mending kamu cepetan lamar si Hikmah. Ya kalau bisa hari ini. Hah? Hari ini? Iya, Nang. Mumpung bulan ini bulan yang baik untuk menikah. Oh gitu ya, Cul. Tapi menurut kamu, Cul, aku sudah cocok sama si Hikmah? Ya kalau menurut aku sih kamu cocok sama si Hikmah. Kamu ganteng, terus Hikmah cantik, dan juga Hikmah kayaknya orang baik juga, Nang, sama seperti kamu. Samsul, kamu gak usah berlebihan. Kalau kamu ngomong jelek, ngomong aja jelek. Nang, aku ini serius. Masa sama temen sendiri mau bohong? Udahlah, mending sekarang langsung ke rumahnya Hikmah. Aku antar. Kok masih mikir? Iya, Cul. Aku siap. Bagus. Ya udah, ayo. Iya, Cul. Tapi minta tolong ya, tutupin pintu. Iya, Nang. Ya udah deh, aku harus mengungkapkan ini sekarang sama Hikmah. Ya biar aku cepet-cepet nyusul Samsul menikah. Amin. Jadi Samsul, Aku bantu, Nang. iya Sul. Hati-hati. Iya. Bentar, Nang. Oh iya, Jul.
Yuk. Makasih banyak ya, Cul. Iya. Bisa. Bisa. Bila. Aduh, akhirnya sampai juga. Nah, Beb. Aduh, Beb. Aduh, by the way, teman kamu yang pakai sepeda motor kuning itu, dia itu ganteng banget ya, Beb. Maksud kamu teman aku si Agung? Iya, Beb. Mas Agung itu, dia udah ganteng, keren, modis, terus naik motor Vespa Matic lagi. Asal kamu tahu ya, Beb, dari dulu aku tuh pengen banget punya sepeda motor itu. Iya sih, tapi kan kamu udah punya pacar, Beb. Ngapain naksir sama temen aku? Ya emangnya kenapa? Lagian kan aku belum nikah, Beb. Jadi nggak apa-apa. Aku mau naksir sama cowok manapun, nggak apa-apa. Iya deh, itu terserah kamu. Iya udah, aku nanti kenalin. Tapi kamu serius? Ya serius lah, Beb. Tapi beneran ya, Beb. Nanti aku kenalin sama Mas Agung itu. Iya beneran. Tapi kalau pacar kamu itu tahu, aku nggak ikut-ikut ya. Iya, Beb. Tenang aja. Semuanya biar aku yang atur. Lagian kan juga nggak apa-apa, Beb. Aku kan cuma kenalan sama Mas Agung. Hitung-hitung aku tuh nambah teman. Nambah temen. Iya, terserah kamu. Iya, Beb. Ya, pokoknya intinya ya, Beb, harus dikenalin. Kalau bisa ya, aku harus kenal lebih dekat atau lebih jauh gitu sama Mas Agung itu. Kamu ini maksa banget jadi orang mau kenalan. Ya nggak apa-apa, Beb. Kan biar nambah relasi. Udah. Mending kita masuk aja yuk. Aku buatin kamu minum. Kamu tunggu di ruang tamu ya. Iya. Yuk. Rumah ini, Cun. Iya, Nang. Cul, makasih banyak ya. Kamu sudah mau nganterin aku. Iya, Nang. Kamu pulangnya hati-hati. Iya, doakan aku semoga berhasil. Amin. Ayo, Cul. Aku pulang dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Hikmah. Waalaikumsalam. Oh. Mas Danang. Mbak Ica ada di sini. Iya. Mau ketemu Hikmah ya? Iya, Mbak. Hikmahnya ada. Ada kok, tapi Hikmahnya lagi bikinin minum buat saya. Oh, gitu. Bentar saya panggil ya, Mas. Iya. Beb. Beb Hikmah. Sayang, ini aku yang. Oh. Sayang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kamu ngapain kesini, sayang? Kok nggak bilang-bilang? Iya sayang, aku minta maaf ya. Aku udah datang ke sini. Duh, aku jadi malu. Iya, nggak apa-apa. Tapi tumben banget kamu kesini, nggak bilang-bilang. Ini ada apa, sayang? Jadi gini sayang, aku kesini ada kepentingan sama kamu. Tapi kamu jangan kaget ya. Jangan kaget. Iya. Emangnya ada kepentingan apa, sayang? Kok aku sampai nggak boleh kaget? Jadi gini sayang. Iya, berhubung sekarang ini lagi musimnya orang menikah. Nah, maksud kedatangan aku ke sini, aku itu mau melamar kamu. Hah? Mau ngelamar aku? Iya sayang, aku mau melamar kamu. Soalnya kan, kamu ini kan pacar aku. Jadi, berhubung kita ini pasangan, aku ini mau ngajak kamu menikah. Aduh, Mas. Ya tapi nggak secepat ini dong. Loh? Kamu emangnya nggak lihat keadaan kamu? Masa iya kamu dalam keadaan pincang kayak gitu mau nikah sama aku? Iya, emangnya kenapa sayang? Kan menikah nggak harus, ya nggak pincang. Kan nggak ada aturannya seperti itu. Yang terpenting dari niatan hatinya itu pengen serius. Aduh, Mas. Ya emang nggak ada
tulis catatan kayak gitu. Tapi seharusnya kamu tuh sadar diri dong. Masa iya nanti aku mau punya suami yang pincang? Setidaknya kamu sembuh dulu, kamu sehat dulu, baru kamu ngajak nikah sama aku. Kalau kayak gini, enggak, aku nggak mau nikah sama kamu. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kenapa sih? Mas, sekarang kamu pikir aja mas, wanita mana mas yang mau menikah dengan laki-laki yang pincang? Terus nanti kalau misalkan aku nikah sama kamu, apa iya kamu bisa kerja? Apa iya kamu bisa menghasilkan uang? Belum tentu kan mas? Bisa kok sayang, bisa. Ya, sampai aku ini sembuh-sembuh total, aku itu meskipun keadaanku seperti ini, aku bakal tetap bekerja kok. Ya, seperti kerja di tukang jahit. Kan aku kerja cuma duduk-duduk kalau kayak gitu. Mas, tapi kalau kerjaan kamu cuma kayak gitu, kita itu nggak bakal kaya. Aku nggak mau ya mas, masa depan aku suram kalau misalkan aku nikah sama kamu. Enggak sayang, kamu tenang aja. Aku bisa pastikan masa depan kamu nggak bakal suram. Tenang aja. Nih ya, aku berjanji dan aku bisa menjamin kamu nggak usah kerja, kamu nggak bakal kelaparan. Ya nanti skincare kamu meskipun beli harga-harga murah pasti aku belikan. Kamu tuh apaan sih mas? Enggak ya mas, pokoknya aku nggak siap kalau misalkan aku mau dilamar sama kamu. Aku nggak mau nikah sama kamu. Udah ya, hapus mimpi kamu buat melamar aku. Aku nggak siap. Loh, kok kamu ngomong kayak gitu sayang? Emangnya kamu ini gak cinta sama aku? Kamu gak sayang sama aku? Kalau boleh jujur, untuk saat ini kayaknya enggak deh. Loh, kok kamu ngomong gitu? Berarti itu artinya meskipun selama ini kamu gak cinta dong sama aku? Aduh mas, kalau dulu awal-awal cinta, tapi kalau sekarang enggak. Kamu pikir aja mas, wanita mana yang mau menerima laki-laki kayak kamu? Beb, coba deh, kamu emangnya mau misalkan dinikahi sama laki-laki pincang kayak gini? Iya, kalau aku sih nggak mau, Beb. Siapa sih yang mau sama laki-laki yang pincang kayak gini? Tuh kan, sahabat aku aja juga nggak mau. Ya tapi kan niatan aku itu baik. Mas, tapi mas, daripada aku tuh nggak jujur, daripada aku nerima lamaran kamu, terus aku tertekan menikah sama kamu, lebih baik kayak gini kan? Udahlah mas, aku nggak mau nikah sama kamu. Dan nih, dengerin ya, dengerin baik-baik. Mending kita sekarang putus aja deh. Loh, kok putus sih? Aku kan cuman ngajak kamu nikah, gak buat masalah di sini. Ya kalau kamu nggak mau aja. Ya, tapi aku nggak mau punya hubungan sama kamu. Pokoknya aku nggak mau lagi punya pacar kayak kamu. Mas, kamu tahu nggak? Sebenarnya selama ini aku malu punya pacar kayak kamu. Astagfirullahaladzim. Kok kamu sampai ngomong kayak gitu sih? Lagian kan aku seperti ini bukan cacat dari lahir, aku ini kecelakaan. Ya terus emangnya kenapa? Aku tuh nggak yakin ya mas, kamu tuh bisa sembuh. Aku nggak mau ya, aku harus ngurus orang cacat. Apalagi kalau sampai aku nikah sama kamu. Enggak. Aku pokoknya nggak mau banget. Tapi Hikmah, iya masa aku dapat jawaban seperti ini sih? Padahal kan niat aku dari rumah ini inginnya kita ini selalu bersama. Aduh, udah ya, buang mimpi-mimpi kamu buat kita bersama, buat kamu nikahin aku. Aku nggak mau sama kamu. Udah, ini kamu pergi aja dari sini. Pergi, mas. Aku tuh nggak mau sama kamu. Mas, pergi. Tapi kamu yakin kamu ngusir aku dan minta putus? Mas, 1000% aku yakin, mas. Aku tuh bukan perempuan bodoh yang mau sama laki-laki kayak kamu. Udah sana pergi. Pergi nggak? Ingat ya, kita putus. Ya Allah, kok aku dapat jawaban seperti itu ya dari mulut Hikmah? Padahal kan aku sudah punya niatan baik sama dia. Tapi kenapa dia itu responnya seperti itu sama aku? Apalagi sampai minta putus. Kenapa sih keadaan aku seperti ini? Gara-gara keadaan aku seperti ini, sampai-sampai
aku ini kehilangan pasangan aku. Beb, kamu yakin mutusin Mas Danang? Ya yakin lah Beb. Lagian buat apa aku bertahan sama dia? Nggak penting Beb, nggak guna. Dia kan udah cacat. Kan lagian aku mau dikenalin sama Mas Agung. Jadi nanti ada Mas Agung yang bakal gantiin posisi Mas Danang. Iya sih. Lagian Mas Danang itu ngapain datang ke sini tuh? Terus mau ngelamar kamu? Iya Beb. Pincang-pincang kayak gitu masih berani mau ngelamar kamu? Makanya Beb, dia pikir aku mau nerima laki-laki kayak dia. Parahnya lagi ya nih Beb, rambut dia tuh, ya ampun Beb, pirang. Aduh, itu yang bikin aku ilfil Beb. Udah pincang, banyak gaya lagi. Ih, amit-amit aku punya suami kayak dia. Oh, udahlah, udah. Gak mau Baby. Udah. Ini kita masuk aja. Ya udah yuk. Loh. Kok mati nih? Loh. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini sepeda motor aku? Aduh. Kok bisa mati ya? Tahu, jangan-jangan kehabisan bensin ya? Aduh, masa iya sih? Coba aja dulu deh. Ternyata ini bensinnya masih banyak. Berarti kalau kayak gitu kan masalahnya bukan sama bensinnya. Aduh, terus ini gimana ya? Mana nggak tahu lagi masalah sepeda motor. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Apa aku coba starter bawah aja kali ya? Biasanya kan kalau emang nggak bisa starter yang sini, starter bawah. Coba aja deh. Bisa nggak ya? Nggak punya tenaga ternyata. Ih. Kenapa Mbak? Loh, Devi? Mas Danang? Loh, Iya bener Mas Danang. iya Devi, ini aku, ya Allah. Apa kabar Devi? Alhamdulillah. Au. Aduh. Maaf Mas. Iya. Aduh, Gak maaf apa-apa, Mas. gak apa-apa. Aduh, alhamdulillah baik. Ini motor kamu kenapa Devi? Aduh. Ini Mas, mati secara tiba-tiba. Aku juga nggak tahu. Setelah aku cek tempat bensinnya, ternyata bensinnya juga masih full. Akhirnya ini aku mau coba starter ini bawah, cuman nggak bisa. Gitu. Ini kok Mas Danang pakai tongkat? Iya Devi. Sudah berjalan sekitar 4 bulan. Aku itu mengalami kecelakaan. Dan kondisi aku seperti ini Devi. Ya Allah Mas. Ya Allah. Maaf ya Mas. Soalnya aku kan benar-benar nggak tahu kabar Mas Danang. Jadi aku juga nggak tahu musibah yang menimpa Mas Danang. Iya Devi. Tapi ngomong-ngomong, kamu apa kabar? Baik Mas. Baik banget. Mas Danang sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar aku juga baik. Ya, cuman sekarang kondisi aku seperti ini, Devi. Oh iya. Kamu ngapain di sini? Ya aku nih mau ke rumah pasien Mas, makanya lewat sini. Ya nggak tahu kenapa tiba-tiba sepeda motor aku mati. Hah? Mati, Devi? Iya Mas. Maksud kamu mogok?
Iya mas, mogok maksud aku. Tapi ini aku juga bingung mas, harus gimana? Kalau bengkel mas, kira-kira jauh nggak ya? Kalau bengkel deket Devi, sekitar 100 meter dari sini. Ya udah, aku anterin yuk. Ah, nggak usah mas, nggak usah. Mas Danang kan lagi kesusahan kayak gini. Nggak apa-apa, aku bisa kok jalan sendiri. Berarti ini 100 meter dari sini ya mas? Iya, bengkelnya kalau dari sini tuh tanjakan sedikit, Iya? terus turun di sebelah kiri. Oh, ya nggak begitu jauh kalau kayak gitu. Oh iya mas, kalau boleh tahu nih mas, selama 4 bulan ini Mas Danang udah terapi? Enggak Devi, aku nggak pernah terapi, Loh. biayanya mahal. Sedangkan aku nggak punya uang, aku juga masih belum bekerja. Oh, Jadi ya udah, aku rawat apa adanya aja. Kadang ya aku panggil tetangga aku untuk mijitin aku. Ya ini aja bekas lukanya masih ada Devi, gara-gara katanya sih infeksi. iya Tapi mas. ya aku kasih kunyit. Oh, ya nggak apa-apa sih mas, kunyit juga antibiotik. Cuman kalau bisa, ya dikasih obat. Mas juga harus konsumsi antibiotik, minum. Iya, Berarti selama 4 bulan ini mas bener-bener nggak terapi ya? Pantesan aja mas, ya ini cukup lama. Kalau Mas Danang ya nggak disambi dengan terapi. Iya Devi, tapi mau gimana lagi? Biaya terapi kan juga mahal. Aku kan juga sudah bilang kalau aku ini juga nggak punya pekerjaan. Jadi ya udah deh. Ya bukannya aku mau pasrah sama keadaan, tapi ya mau gimana lagi? Oh gitu ya mas. Tapi gini mas, gimana kalau Mas Danang yang terapi aku aja? Ya gratis, Mas Danang nggak usah bayar. Loh. Gak usah Devi, gak usah. Ya masa iya aku mau kamu terapi tapi gak usah bayar? Gak usah kok, gak apa-apa. Aku gak mau menyusahkan orang lain. Loh, Mas Danang kok bisa bilang kayak gitu? Emangnya Mas Danang lupa apa kalau aku ini mantan Mas Danang? Ya aku gak lupa Devi. Cuman kan ya sekarang kondisinya sudah berbeda. Aku waktu masih punya hubungan sama kamu, kondisinya masih baik-baik aja. Ya terus kalau keadaan Mas Danang nggak baik-baik aja, aku nggak boleh gitu ngebantu. Ya Udahlah, bukannya gitu Mas. Devi. Mas, aku itu jadi tenaga kesehatan juga udah disumpah. Nggak semua itu cuma tentang bayaran. Ya ini bentuk salah satu pengabdian aku sama masyarakat. Ya kalau memang ada masyarakat yang kesusahan dan ya mohon maaf nggak bisa bayar, nggak apa-apa. Karena itu memang sudah salah satu tugas aku. Iya Devi, iya. Tapi makasih banyak ya atas tawarannya. Udah kok, aku nggak apa-apa. Tapi by the way, kamu sudah menikah Devi? Belum mas. Lagi Kira sudah menikah. enggak, masih belum ketemu jodohnya, lagi fokus kerja. Kalau Mas Danang sendiri? Masih belum juga Devi. Aku masih belum berkeluarga. Oh, iya. Siapa sih Devi yang mau menerima kondisi aku yang seperti ini? Astagfirullahaladzim, nggak boleh kayak gitu mas. Ya bukan apa. Aku soalnya hampir divonis lumpuh seumur hidup gara-gara gak mau terapi. Oh, Tapi ya gak maka apa-apa. maka dari itu mas, itu kan cuma vonis. Berarti kalau vonis itu yang ya kan cuma sepemikiran manusia aja, belum Allah ya kan. Gimana? Makanya Mas Danang harus mau tawaran aku buat terapi, gimana? Udah Devi, gak usah kok, gak apa-apa. Aku gak mau ngerepotin kamu. Tapi kamu ini katanya mau ke pasien. Iya mas, aku mau ke pasien. Ya udah, kalau kamu mau ke pasien, kamu dilanjut aja dulu, nggak apa-apa. Oh iya mas, nggak apa-apa ya. Berarti ini aku lurus aja ya mas. Iya, lurus tanjakan ini, terus turun di sebelah kiri. Oke mas. Ya udah mas kalau gitu. Aku bantu. Nggak usah mas, nggak apa-apa. Ayo.
Satu, dua. Makasih ya Mas Danang. Iya Devi. Nanti kalau mau aku terapi ya. Hati-hati ya, Assalamualaikum. Devi. Waalaikumsalam. Ya Allah, Devi dari dulu tetap cantik ya. Ternyata dia juga masih ingat kalau aku ini mantan dia. Baru kali ini aku itu mendengar wanita yang gak malu mengakui mantannya, meskipun mantannya ini keadaannya seperti aku. Devi, kamu sudah cantik, baik lagi, sampai-sampai nawarin terapi gratis buat aku. Semoga aja Devi, segala urusan dan pekerjaan kamu itu dilancarkan sama Allah. Ya udah deh, aku lebih baik lanjut pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Devi. Ada apa Devi? Ya, aku datang ke sini karena aku mau nerapi Mas Danang. Kebetulan ini aku juga udah pulang dinas, jadinya langsung ke sini. Loh Devi, kan aku kemarin sudah bilang Devi, gak usah, aku gak mau ngerepotin kamu. Mas Danang, nggak ada yang direpotin kok. Kalau aku memang merasa direpotkan, aku nggak mungkin datang ke sini kan? Iya, tapi Devi, apa kamu ini nggak apa-apa Devi? Kalau tapi aku ini nggak bayar. Nggak apa-apa Mas, kan kemarin aku udah bilang sama Mas Danang, kalau Mas Danang nggak usah mikirin tentang itu. Ya Allah Devi, kamu kok baik banget sih Dev sama aku. Padahal kan aku ini ya baiknya cuman ya nggak seberapa sama kamu. Tapi kamu sampai mau merawat aku ini Dev. Aduh, udahlah Mas Danang. Kok Mas Danang bilang kayak gitu terus sih? Mas, aku bantuin Mas Danang itu benar-benar ikhlas. Aku mau Mas Danang itu sembuh lagi. Yang penting kita sebagai manusia kan berikhtiar dulu. Memang semua nanti apa kata Allah, ya kan? Iya juga sih Devi. Ya Allah Devi, aku nggak nyangka loh Devi, aku bisa ketemu sama kamu lagi. Terus kamu ini masih baik sama aku. Mas Danang kan juga baik sama aku. Aku janji, mau sembuh ataupun gak sembuh aku pasti balas kebaikan kamu Devi. Hah? Mas Danang, udah Mas, aku nggak perlu balasan apa-apa. Pokoknya yang aku mau Mas Danang harus semangat buat sembuh, itu udah cukup buat aku. Iya Devi, aku pasti semangat kok. Ya udah sekali lagi, makasih banyak ya Devi, kamu sudah mau bantu aku. Iya Mas Danang, sama-sama. Ya udah kalau kayak gitu, gimana kalau sekarang kita langsung belajar buat jalan? Daripada bosen, mending kita jalannya ke sana aja Mas. Mas Danang pakai tongkatnya aja dulu. Nanti kita pelan-pelan ya, bertahap belajarnya, oke? Iya ya Devi, tapi pelan-pelan ya. Iya. Soalnya aku ini gampang capek. Tenang aja, ya udah yuk. Ya Devi. Nanti kalau udah capek nggak kuat langsung bilang ya. Emang nggak boleh dipaksa soalnya. Ya Devi. Ntar, nanti kita pelan-pelan. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata rumah kamu besar sayang. Iya sayang, segini aja rumah aku. Nggak besar-besar banget kok, sederhana. Iya bukan sederhana sih kalau kayak gini. Ini udah besar. Sayang, kita bajunya matching, padahal nggak janjian. Iya sayang. Wah, berarti kalau kayak gini udah fix nih. Kita berjodoh. Iya bener sayang. Sayang, kita nggak masuk dulu. Aku buatin teh dulu ya. Udah sayang, nggak usah. Mending kita beli minum di luar aja. Kan kamu bilang katanya kamu masih mau belanja. Iya. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Iya yuk. Ya udah yuk. Mas Danang, ini kan kita udah 1 minggu menjalani terapi. Gimana kalau sekarang Mas Danang belajarnya udah nggak pakai tongkat lagi? Ya, kalau sesuai sama yang aku lihat sih, kekuatan kaki Mas Danang ini udah bisa buat jalan sendiri. Cuman Mas Danang memang harus ngelawan rasa trauma itu. Iya Devi, hasil dari 1 minggu ini aku sudah sedikit bisa menggerakkan kaki aku. Beda dengan sebelumnya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Gimana? Mas Danang mau coba tanpa tongkat atau enggak? Kalau Mas Danang nggak yakin, jangan. Aku yakin kok Devi, aku pasti bisa. Satu-satu aja dulu. Satu-satu aja Gak dulu. apa-apa. Pelan. Nanti kalau sakit bilang ya. Iya Devi. Bismillah. Alhamdulillah. Gimana Mas? Iya mundur. Betul. Nanti maju lagi. Devi. Alhamdulillah. Gak kram lagi Devi. Aduh, alhamdulillah Mas. Udah bisa ngerasain nggak telapak kakinya? Iya Devi. Coba aku lepas sandalnya ya. Iya boleh. Bisa Mas. Bisa. Insya Allah. Devi. Aku bisa berdiri Devi. Iya Mas Danang. Ya Allah. Devi, makasih banyak ya Devi. Iya Mas Danang, sama-sama. Wah, aku juga ikut seneng kalau kayak gini. Berarti Mas, usaha kita berdua ini ya bisa ada hasilnya. Aku bener-bener bangga sama Mas Danang. Iya Devi, makasih banyak ya Devi. Kamu sudah yakin kalau aku ini masih bisa jalan normal lagi. Sekali lagi, aku makasih banyak sama kamu. Ini juga berkat kamu. Iya Mas Danang. Aduh, ini semua berkat usaha Mas Danang, semangat Mas Danang, doa Mas Danang juga. Oh, gak kuat ya? Pakai dulu. Yang terpenting aku sudah tahu kalau Mas Danang udah bisa jalan tanpa tongkat. Tapi Mas, jangan terlalu diforsir. Harus pelan-pelan, ya. Iya Devi. Makasih banyak ya Devi. Ya, kamu sudah mau menterapi aku dengan gratis. Kamu sudah mau... maaf. Nggak apa-apa Mas. Kamu sudah mau merawat aku Devi. Aku sekarang sudah punya semangat hidup lagi Devi. Aku bisa cari bekerja. Aku bisa beraktivitas seperti laki-laki yang lain. Aku bisa bantu-bantu tetangga aku. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Aku pokoknya juga ikut seneng Mas. Tapi kaki aku ini kan masih sedikit kayak ada yang Sakit. gimana, iya gitu. Tapi ini bisa sembuh total ya? Bisa Mas, itu sakit karena memang kan otot Mas Danang itu udah lama melemah. Jadi cara mengembalikan ototnya agar nggak melemah lagi memang Mas Danang harus ngelatih setiap hari. Tapi jangan diforsir. Iya ya Devi. Insya Allah. Bukan cuma itu, kamu juga merawat luka aku dengan baik ini Devi. Alhamdulillah. Berarti kalau kayak gitu aku bukan tenaga kesehatan abal-abal ya Mas. Iya Devi. Berarti kamu ini memang benar-benar belajar dulu. Buktinya aja kamu ini bisa menyembuhkan aku seperti ini. Bukan aku yang menyembuhkan Mas, tapi Allah. Aku Iya. cuma perantaranya aja. Dan Iya, hebatnya Devi. lagi, Mas Danang orangnya nggak pernah pantang menyerah. Keren. Iya Devi, karena kamu selalu memberikan aku dukungan. Sekali lagi makasih ya. Semoga ya kamu ini bisa mendapatkan kebaikan dalam hal lain gara-gara membantu aku.
Amin, amin Mas. Gimana kalau kita lanjut latihan aja yuk? Boleh, tanpa, wah keren tanpa tongkat nih. Kok nggak mau pelan-pelan sih? Mas Danang. Loh, Iya bener. Hikmah. Kok kamu udah bisa jalan? Siapa? Sayang, kamu harus tahu dia tuh mantan aku. Oh iya, nih kenalin, dia itu pacar aku sekaligus calon suami aku yang baru. Loh. Oh, mantan kamu yang pernah cerita sama aku yang cacat itu. Iya, Terus sayang. yang ngelamar kamu ditolak gitu. Iya ini Tunggu orangnya. Hikmah. Ini. Kamu bilang ini pacar kamu. Loh, yang bener Hikmah. Ya bener lah. Emangnya kenapa? Kamu kaget ya karena aku secepat ini dapat pacar? Ya jelas lah, aku tuh cantik. Astagfirullahaladzim Hikmah. Hikmah, aku nggak nyangka ya Hikmah. Padahal kamu itu menjalin hubungan sama aku ini cukup lama. Tapi kamu secepat ini Hikmah mencari pengganti aku. Aku nggak nyangka Hikmah. Aku bener-bener yakin kalau aku memang dipermainkan sama kamu. Ya, kalau emang bener aku mempermainkan kamu, emangnya kenapa? Astagfirullahaladzim. Oke Hikmah, nggak apa-apa kok. Kalau kamu bisa secepat ini mendapatkan pengganti aku juga bisa kok dengan cepat mencari pengganti kamu. Dan nggak perlu jauh-jauh juga. Kenalin, ini Devi mantan aku. Devi, Ini mantan kamu. Bentar, kamu bilang secepat ini aku bakal cari pengganti kamu. Kamu yakin perempuan ini mau? Hah? Yakin kok. Kamu tuh jangan kegeeran ya. Mbak ini tuh bukan perempuan bodoh. Jadi ngapain dia mau nerima laki-laki yang pincang kayak kamu ini? Sorry ya. Meskipun keadaan aku seperti ini, sampai aku bisa berdiri seperti ini, Devi yang merawat aku. Aduh. Tuh kan, masih pincang kamu tuh. Kamu itu belum sembuh total. Mbak, jangan bodoh-bodoh jadi perempuan. Apa iya Mbak itu selamanya mau merawat orang pincang? ya nggak apa-apa Mbak kalau saya lagian percaya kok kalau Mas Danang ini pasti bisa sembuh. Lagian ya Mbak, Mas Danang ini orang baik. Mbak itu rasanya bakalan rugi deh ninggalin dan nyanyiakan orang sebaik Mas Danang. Enggak ya Mbak nih, lihat nih pacar saya itu ganteng kaya raya. Tuh lihat sepeda motornya aja, sepeda motor Vespa. Jadi ngapain saya rugi meninggalkan laki-laki kayak gini? Aduh Mbak, ganteng dan kaya itu bukan jaminan bisa membuat Mbak nanti ke depannya bahagia. Loh Mbak, kok Mbak ngomong kayak gitu? Jangan sok tahu ya Mbak. Kalau kita hidup sama orang kaya, udah jelas Mbak, semua kebutuhan kita bakal terpenuhi, kita bakal bahagia. Nggak kayak kalau sama orang ini nih, dia tuh miskin, nggak punya apa-apa Mbak. Iya Mbak, saya tahu. Tapi kalau semua kebutuhan Mbak itu ya bisa dipenuhi, tapi Mbak diselingkuhin, apa iya itu bisa membuat bahagia? Loh, kata siapa diselingkuhin? Mbak, kamu tuh jangan sok tahu ya jadi orang. Mending kamu itu urusin aja nih laki-laki sakit ini yang pincang. Siapa tahu bisa sembuh total. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Pasti selamanya bakal kayak gini. Tapi ya Mbak, menurut aku mending Mbaknya cari laki-laki lain aja. Apalagi Mbaknya ini apa ya kalau gini saya? Kayaknya ini Saya kan jadi bidang perawat. kesehatan. Oh perawat. Bukan? Apalagi Mbaknya perawat. Mbaknya ini masih layak Mbak cari laki-laki yang mapan. Ya contohnya kayak pengusaha, kayak polisi, kayak tentara. Sayang, aku tahu sayang. Maksud Mas Danang ini mendekati Mbak ini. Dia kan perawat. Jadi kamu mau minta pengobatan gratis gitu ya? Iya, Maaf ya Hikmah sebelumnya. Aku tahu maksud kamu kok. Sayang, dia kan orang miskin. Sayang, dia tuh nggak punya uang. Iya, iya. Jadi dia dengan cara mendekati Mbak ini, terus ngajak balikan atau ngajak pacaran lagi, biar diobatin gratis gitu Hikmah, ya. maaf ya sebelumnya. Kalau kamu mikir aku seperti itu, enggak Hikmah, enggak sama sekali. Soalnya kenapa? Aku sudah menolak untuk Devi ini membantu pengobatan aku. Karena dia itu mintanya gratis. Ya, aku nggak nyuruh dia kok. Tapi tiba-tiba dianya aja datang ke rumah. Iya benar, semua ini inisiatif saya Mbak. Saya memang mau lihat Mas Danang itu sembuh. Dia sebagai mantan, saya tuh prihatin lihat Mas Danang. Udahlah Hikmah, kita kan ini sudah nggak ada urusan apa-apa lagi. Kamu
kok masih ngurusin kehidupan aku? Atau jangan-jangan kamu iri dengan kehidupan aku? Siapa yang iri? Kamu tuh nggak usah kepedean jadi orang. Laki-laki pincang yang banyak gaya. Ngapain aku iri sama kamu? Emangnya kamu buta? Kamu nggak bisa Permisi, lihat Mas. gimana Mbak, pacar aku? Iya. Mau Iya. tanya, Mas, di sini rumahnya Danang Kurniawan di mana ya? Danang Kurniawan. Kalau Danang Kurniawan sih saya sendiri, Pak. Ada apa Danang. ya, Pak? Ada apa, Pak? Apa jangan-jangan dia tuh punya hutang banyak ya? Enggak, Mbak. iya. Perkenalkan, Mas, saya Gogon dan juga ini Jack. Saya kuasa hukum dari papanya Mas Danang. Papa saya? Maksudnya Pak Burhan? Iya, Mas, bener, Pak Burhan. Saya kuasa hukumnya Pak Burhan. Kuasa hukum papa saya, Mas. Tapi sebelumnya Masnya ini ada apa ya? Kok mencari saya? Jadi gini, Mas, kedatangan saya ini mau menyampaikan Mas Danang ini mendapatkan warisan dari Pak Burhan. Hah? Mendapatkan warisan? Iya, Mas, bener. Salah satunya mobil itu, Mas. Hah? Mobil itu? Mas, mungkin masnya salah orang. Iya, Mas yang benar. Tapi ini kan bener Danang Kurniawan kan? Iya benar, saya ini Danang Kurniawan. Ya, bentar, Mas. Ini suratnya, Mas. Kalau Mas nggak percaya, cek ya, Mas. Baca dengan teliti. Iya. Aku minta tolong ya, Dev. Itu semua bukti, Mas. Mas Danang, Mas, emangnya Pak Burhan itu siapa? Ya Pak Burhan itu bapak aku. Cuman bercerai aja sama ibu aku. Iya Pak, ini memang nama bapak saya. Terus ini juga nama ibu saya. Ini nama saya. Iya, Mas. Berarti ini beneran saya dapat warisan. Iya, Mas, beneran. Loh, ya Allah. Ini satu unit rumah dan beberapa sawah. Loh. Mobil. Ini Mas. Ini mobilnya. Oh, ini fotonya bener. Iya Mas. Iya Astagfirullahaladzim. benar. Alhamdulillah. Berarti ayah masih ingat sama aku. Alhamdulillah ya Allah. Mas Danang. Ya. Ini Mas. Saya simpan. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Aduh, maaf. Saya nggak bisa bersalaman ini. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, Mas. Mas, aku minta maaf Mas Danang. Apa sih? Yang aku mutusin kamu waktu itu cuma bercanda. Aku mau kok diajak nikah sama kamu. Hikmah, aku sudah bisa menemukan jawaban Hikmah. Kamu ngomong seperti ini gara-gara aku dapat warisan kan? Udahlah Hikmah. Enggak kok, Mas. Aku tahu isi otak kamu ini seperti apa. Kamu kan juga sudah dengar sendiri. Kalau kamu dengan secepat itu mendapatkan pengganti, aku juga bisa secepat ini mendapatkan pengganti, yaitu si Devi ini. Mas, Udahlah Hikmah. Dari kejadian itu, aku bisa tahu kok kamu ini seperti apa. Gak apa-apa Hikmah. Aku cacat seperti ini. Tapi yang aku butuhkan adalah wanita yang bisa menerima aku apa adanya. Aku bisa kok. Aku bisa rawat kamu, Mas. Mas. Pak siapa tadi? Pak Gogon. Pak Gogon. Iya, Mas. Dan Mas Jack. Mas Jack. Di sana kan tertera Mas, kalau saya ini diberikan juga satu unit rumah. Iya, Mas. Gimana kalau misalkan Masnya ini anterin saya, tapi terlebih dahulu Masnya sama Mas Jack ini ikut saya ke rumah Mas, untuk saya memberitahu kabar ini kepada ibu saya. Iya, Mas. Baik. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Mas. Ya Allah. Aku minta maaf, Mas. Mas Danang. Devi, Iya Mas Danang. sekali lagi aku terima kasih banyak ya Devi sama kamu. Berkat kamu aku bisa
hampir normal kembali. Dan apa yang aku katakan tadi itu bener kok Devi. Apa kamu mau jadi pacar aku? Kamu nggak usah jawab sekarang. Lagian aku sudah tahu kok jawaban kamu itu apa. Kamu pasti malu kan gara-gara ada dua bapak ini. Ya udah, daripada kita bincang-bincang di sini kesannya kurang sopan. Pak Gogon sama Pak Jack, mari ke rumah saya. Kebetulan rumah saya arahnya ke sana, jadi kita mundur aja, Pak. Oh, iya Mas, siap. Oh, ini mobil aku. Aku bantuin. Ya udah Mas, saya bantu Mas. Mas Danang, aku minta maaf Mas. Bentar, Kok jadi kayak gini sih? maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Aku bahkan nerima kamu apa adanya. Terus aku minta maaf. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa sih? Hah? Sayang, aku cuma keceplosan aja, kayak refleks aja ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak kok. Aku tetap mau jadi pacar kamu. Mas. Kayaknya bener deh. Kata mantan kamu itu, kamu ini wanita matre. Enggak gitu sayang. Aku minta maaf sayang. Kamu Kayaknya dari sini aku bisa tahu Hikmah. Sifat asli kamu itu seperti apa? sayang, aku minta maaf Mending sayang. hubungan ini sampai di sini aja. Makasih. Enggak. Permisi. Aku putus. Sayang. Aku minta maaf sayang.